usah jelas aja rapopo, yang penting melihat urgensi permasalahan. Ini omong-omongan dari hati ke hati bahwa melihat urgensi permasalahan, katarsis bergerak terkait persoalan seperti itu di dalam kasus hukum namanya overspell di mana seorang istri terlibat perselingkuhan atau hubungan khusus dengan seseorang, lalu dilanjutkan dengan gugat cerai bermasalah yang melibatkan kepala-kepala sekolah SD 03 Tambaromo dan kepala dinas Pati. Juga ada sisi perkara fair jaring atau pihak ketiga yang terlihat di dalam perselisihan. Jadi saya menduga ada pialang atau vendor di dalam perkara ini, dan dipastikan harusnya terseret masalah, apalagi yang membacking dan melakukan gratifikasi, oposisi gratifikasi, serta menghilangkan barang bukti. Di dalam sesi kejadian perkara pertama, ya, yaitu terkait dengan dibawa larinya itu, ibarat dari kepala, pundak, lutut, kaki, ya, itu menjadi satu, kepala, pundak, badan, lalu memenggal kakinya tersendiri, itu namanya eksekusi. Jadi saudara BBM ini sudah memenggal kaki saya. Jadi kalau saya urus itu malah gimana? Nanti ya diamputasi. Sedangkan IWW ini hanya jongos atau kaki tangan dari proyek sindikat besar yang di wilayah Gabus, Karaban, Tambaromo, Kalian Sekolilo, Pecawangi, di mana DD atau korban terpancing keluar wilayah selatan atau Kalian Tambaromo, Kolilo diperkirakan akan dihabisi oleh timnya Dukun Sri Tomo, Dukun Cabul ini, yang mutakini oleh mantan Kapolsek Tambaromo namanya Tomo. Mohon dicamkan bahwa ini ada kejadian, serangkaian kejadian yang direncanakan berupa keraman. Keraman bukan keramaian, keraman itu kejahatan yang direncanakan di masyarakat yang mengganggu warga Pati. Maka sebagai lembaga hukum pukat, bahwa di dalam serangkaian perkara lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana khusus, juga tindak pidana luar biasa yang dilakukan IWW dan kroninya ini harus diusut tuntas karena ada permufakatan dengan atasannya, yang waktu itu adalah Jayo Setianto, Dinas Pendidikan Kabupaten Tambaromo, yang memayunginya ada Jaswati, Rosmini, Supawatin, Sunarto, Dalanistanto, Subagi, dan Sutopo atau Muhammad Sutopo. Maka dalam hal ini saya orang-orang yang saya sebutkan tadi dalam BAP Polres terlapor IWW, lalu dia melakukan ajuan gugat cerai, itu makin jelas permasalahannya. Karena memudahkan polisi untuk menetapkan IWW menjadi tersangka. Walaupun secara nyata menolak. Jadi tidak mungkin itu ditolak. Hal itu tidak mungkin dilakukan karena apa? Mencatut nama, maaf, pejabat besar di wilayah Pati yang sudah memberi memo kepada IWW agar melakukan perceraian kepada korban. Dalam upaya ini, orang tadi, pejabat tadi, mengalami jalan buntu di dalam memberikan pertimbangan apakah dilanjutkan atau dihentikan. Di dalam hukum acara pidana, seseorang itu ada kemungkinan melindungi dirinya dengan cara mengalihkan kasus atau mengalihkan hak tanpa persetujuan seseorang melalui bawah tangan, tanpa jaminan, tanpa persetujuan, tanpa perantaraan. Demikian pula menjamin terlindunginya orang-orang ini dari kerusakan. Ini lihat beberapa hal yang akan saya perlihatkan. Nah, ini saksi-saksinya sudah jelas, saksi-saksinya tidak ada sebutkan jelas. Akhirnya tanpa menafikan mengabaikan pelakuan kasus utama, maka makin memberikan petunjuk bahwa ada permufakatan jahat antara oknum Dinas Pendidikan Tambaromo dengan kepolisian. Dari laporan-laporan tertulis saya yang sudah saya layangkan sekian banyak ini dan sekian lama, tidak satu pun ada instansi yang memuaskan jawaban saya atau tidak memberikan jawaban saya. Harusnya Polres, Polda maupun Polri Pusat, Mabes Polri segera menetapkan BBM dan IWW menjadi tersangka. Inilah lebih memuaskan saya. Yang saya minta memang orang-orang ini itu ditetapkan menjadi tersangka, dan yang turut serta membantu kabur dan memfasilitasi memberikan tempat penjahat itu tadi juga harus diproses hukum. Karena apa? Mereka ini bisa terjerat dalam kasus melanggar pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan lalu penggelapan, menghilangkan barang bukti.
Sesuai jenis-jenisnya kalau ada unsur overspell, saya jelaskan. Dalam overspell itu mulai dari orang yang mengambil, menyalurkan dana sebagainya itu namanya mucikari. Berarti itu kena kasus perdagangan manusia. Menjual istri orang ke hidung belang. Jadi yang terlibat dalam peristiwa ini mulai dari perencanaan permufakatan jahat, mulai membujuk, membantu, berperan, mengeksekusi, menyediakan tempat, kos-kosan, atau yang harus dituntut jenis perkaranya adalah sesuai dengan jenisnya. Kalau ada dua unsur perkara, yaitu unsur overspell, maka antara A dan B tidak bisa dipisah. Antara BPPM dan IWW ini harus ditangkap bareng, nggak bisa satu saja. Jadi kedua-duanya antara BPPM dan IWW ini tersangka. Harus semua dituntut karena dua orang ini bersama-sama melakukan perbuatan jahat. Tidak bisa spesialis kejahatan berencana perzinahan itu orang satu. Perzinahan ya dua orang, itu laki perempuan bajingan sama hidung belang itu. Ya. Tapi saya berani karena itu sah istri saya atau mantan istri saya. 3 sandaran. Jadi pasal 284 yang dilakukan oleh istri pelapor itu tidak hanya dapat menghendaki agar pria yang diduga berzina dengan istrinya dituntut, tetapi istrinya juga harus dituntut. Enggak, saya persilahkan dituntut. Jadi istrinya tidak dituntut enggak bisa. Dua itu satu paket. Itu tidak bisa karena overburden, overspell. Ini pertimbangan apapun tidak masuk akal, enggak bisa. Hukum itu pertimbangan cinta, kasih sayang, sakit, enggak ada. Jadi saya sekali lagi mohon kepada Bapak Kapolres Pati, Bapak Kapolda Jawa Tengah dan Kapolri, perkara ini harus dituntut, diusut tuntas, dan rekayasa murni, perantaranya, makelarnya, eksekutornya, terus yang ditempati, terutama dodoknya itu namanya Bambang Bongkre atau Bambang Permadi atau apa Nipin yang sering menggoda dan membawa lari istri orang, mengadu domba orang lalu bercerai ini, maka pengaduan saya ini cukup memadai. Silahkan Anda teliti. Yang semua yang terlibat dalam perkara ini harus diusut karena jelas-jelas murni kasus, bukan hanya rekayasa kasus. Kalau itu sifatnya masih klarifikasi atau masih apa itu opini atau pemikiran bebas, tidak bisa tuntut. Tapi sudah melakukan eksekusi, kok sudah membawa barangnya kok. Maka kepada pihak terkait terutama Kontras ya, Kontras untuk memberikan surat kepada Reskrim Polres Pati ya. Data pendukungnya ada, sudah saya lampirkan dan saya sampaikan ke Kontras, ke Komnas HAM. Ada upaya rekayasa kasus. Dan Propam Mabes Polri mohon untuk aktif menindaklanjuti dugaan adanya arogansi, kebrutalan, dan tindakan anarkis yang dilakukan anak buahnya, yaitu BBM tadi, anggota Satreskrim Polsek Sukolilo pada waktu itu 2011. Dan saya mohon kejadian ini, sekali lagi mohon kejadian untuk diusut tuntas dan diselesaikan. Demikian klarifikasi ini saya sampaikan atas kerjasamanya yang baik. Saya ucapkan terima kasih. Ini sedikit informasi latar belakang. Saya sudah memberikan laporan pengaduan, saya sudah menerima SPT, surat perintah tugas, laporan hasil LPH, dan laporan polisi alat bukti sudah saya punya semua. Saya kantongi dan saya simpan untuk suatu saat nanti keterangan bukti sah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa ditindaklanjuti sebagaimana penyidikan pasal 1 angka 2 KUHP, bahwa polisi punya kewajiban mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat semakin terang apakah itu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka. Demikian saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang gede sih.